Sobat Fakta, hari ini kita akan menyelami dunia sosial dan politik untuk mengungkap fakta tentang sistem patrol klien. Sistem patrol klien adalah hubungan yang tidak sejajar antara dua pihak, patron dan klien. Patron adalah individu atau kelompok yang memiliki sumber daya atau kekuasaan, sedangkan klien adalah mereka yang bergantung pada patron untuk mendapatkan perlindungan atau manfaat. Konsep patrol klien telah ada sejak zaman Romawi kuno dan terus berkembang hingga saat ini di negara kita. Sistem ini sering terlihat dalam politik dan kehidupan sosial. Selain itu, sistem ini dapat menciptakan hubungan yang bersifat eksploitatif dan represif, terutama dalam masyarakat di sebuah negara di mana patron seringkali memanfaatkan klien untuk keuntungan pribadi. Itulah sekilas tentang sistem patrol klien. Apakah sobat pernah mengalami atau menyaksikan sistem patrol klien di negara kita? Bagikan pengalaman sobat di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Patronase, tantangan abadi Indonesia. Yang pertama, ada definisi patronase, yaitu pertukaran sumber daya material berupa uang, jabatan, maupun proyek dengan dukungan politik dan loyalitas. Yang kedua, ada membentuk tata kelola. Terus membentuk perilaku politik dan sistem tata kelola pemerintahan pasca reformasi. Yang selanjutnya ada berakar di Orde Baru. Sistem ini berakar kuat di Orde Baru di bawah kendali Soeharto yang sangat terpusat. Selanjutnya ada warisan Orde Baru, jaringan patronase Soeharto. Yang pertama yaitu ada sistem klien patron besar. Rezim Soeharto berkisar tahun 1967 sampai 1998 membangun sistem klien patron yang luas dan terpusat. Yang kedua ada mekanisme loyalitas. Distribusi sumber daya berupa izin bisnis dan jabatan digunakan untuk mengukuhkan loyalitas di antara para elit dan birokrat. Yang terakhir ada jaringan ketergantungan. Jaringan ketergantungan ini bertahan lebih lama daripada otoritarianisme itu sendiri, mentransfer praktik ke era demokrasi. Baik, selanjutnya ada paradoks Jokowi. Reformis bertemu realitas patronase. Meskipun terpilih pada tahun 2014 dengan janji reformasi dan pemerintahan yang bersih, Presiden Jokowi semakin mengandalkan patronase untuk stabilitas politik di antaranya. Yang pertama ada janji tata kelola bersih. Jokowi berjanji untuk menjauhkan politik dari praktik-praktik lama yang rusak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Masih banyak dari menteri-menterinya yang korup. Selanjutnya ada ketergantungan patronase. Peningkatan penggunaan jaringan patronase untuk mempertahankan mayoritas dan stabilitas koalisi. Yang ketiga, contoh dinasti politik. Tandingkan politik putranya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan presiden 2024 menunjukkan peran patronase keluarga. Yang dimana di situ banyak kecurigaan dari perubahan MK, peraturan Mahkamah Konstitusi itu diubah untuk menaikkan Rakabuming Raka. Yang selanjutnya ada patronase dan korupsi, itu biasa disebut dengan lingkaran setan. Kenapa? Karena di situ mencakup 4 poin. Yang pertama itu ada patronase politik, yang kedua ada praktik korupsi, yang ketiga ada impunitas politik, dan yang terakhir ada hilangnya kepercayaan publik. Patronase secara langsung itu memfasilitasi berbagai bentuk korupsi seperti suap, nepotisme, dan komisi yang memperkuat lingkaran setan yang sulit diputus. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga sulit dalam menghadapi perlawanan politik yang signifikan, dan juga jaringan elit lokal, birokrat, dan kepentingan bisnis saling terkait erat. Yang selanjutnya ada juga terkait permintaan pemilih terhadap patronase, dimensi sosial dan ekonomi. Perbedaan kelas sosial mempengaruhi jenis dukungan yang dicari dari politisi dalam masyarakat yang rentan secara ekonomi, manfaat langsung lebih diprioritaskan. Yang pertama ada pemilih rentan ekonomi. Di situ, pemilih miskin dan berpendidikan rendah cenderung memprioritaskan barang-barang instan seperti uang tunai, pekerjaan, dan bantuan sosial daripada kebijakan jangka panjang. Yang kedua, ada pemilihan pragmatis atau pragmatif. Di sini, pemilih yang lebih kaya dan berpendidikan tinggi cenderung lebih memilih berdasarkan kebijakan dan platform pragmatif. Jadi kesimpulan materi kita yang pertama memahami akar masalah, yaitu kunci terletak pada pemahaman mendalam tentang akar sosial dan politik dari praktik patronase. Penguatan institusi, reformasi institusi, khususnya penguatan lembaga seperti KPK dan perbaikan sistem pemilu sangat penting. Pemberdayaan pemilih, mendidik dan memberdayakan memilih, dan informasi programatik dan alternatif kebijakan yang kredibel. Masalah depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan menyimbangkan tradisi politik dengan kebutuhan reformasi yang transparan dan akuntabel.